Dimulai, Saudara Brian. Buat teman-teman semuanya, di sini izinkan saya moderator pada webinar siang hari ini. Sebelumnya yang kami hormati Ibu dosen pembimbing Dr. Hafni Laila Siregar, SAG, MA, dan saya Brian Yamlolan dulu sebagai moderator dan pemateri atau narasumber kita pada webinar kali ini. Yang pertama Azil Khairuddin dengan tema inovasi proses pembelajaran PPKN, dan narasumber kedua yaitu Englin Sianturi dengan tema inovasi kurikulum PKN, dan pemateri atau narasumber kita yang ketiga yaitu Nabila Filza Toiba dengan tema inovasi media bahan ajar PKN. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mendengarkan pemaparan materi pada Saudara Azil Khairuddin. Dipersilahkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Moderator Brian Yamlolan dulu yang telah memberikan kami kesempatan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Jelas, Saudara. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Dan apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, Azril. Sudah, Hajril. Baik, terima kasih teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yang dimana kami akan menseminarkan tentang inovasi proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau juga disebut strategi maupun metode, yang dimana diampu oleh Ibu dosen pengampu Dr. Hafni Laila Siregar, SAG, MA, yang disusun saya sendiri. Kita masuk ke pendahuluan, di mana dalam proses belajar mengajar ada kecenderungan guru sangat dominan peranannya, sehingga guru berfungsi sebagai sumber belajar dan pemegang otoritas. Pemegang otoritas ini dimaksudkan yang paling tertinggi dalam proses belajar, yang dimana dalam proses belajar mengajar itu pasti di dalam kelas. Guru sebagai pengajar diharapkan tidak mendominasi kegiatan pembelajaran, tetapi membantu menciptakan situasi yang kondusif, serta memberikan motivasi dan bimbingan agar siswa dapat mengembangkan potensi dan kreativitas melalui kegiatan belajar. Selanjutnya, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui inovasi proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui strategi ataupun metode. Manfaat penulisan ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai inovasi proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui strategi dan metode, dan juga guru dapat meningkatkan kompetensi akademik, pedagogik, kepribadian, dan sebagainya. Pembahasan. Di sini kita akan masuk ke pembahasan yang dimana terdapat pengertian strategi pembelajaran. Tentunya kita harus mengetahui sebagai calon seorang guru harus memahami strategi pembelajaran ini. Yang dimana secara umum strategi pembelajaran ini dapat didefinisikan sebagai metode atau prosedur yang dipilih untuk menyelesaikan tugas kognitif tertentu atau tujuan yang digunakan secara sengaja dan secara simultan, menurut pendapat Cruz dan Schmidt pada tahun 2001. Kemudian kita masuk ke macam-macam model pembelajaran. Yang pertama ada jigsaw. Jigsaw merupakan materi yang dipelajari untuk memberikan materi yang dimana disampaikan secara berurutan. Strategi ini tujuannya untuk menciptakan peserta didik pembelajaran sekaligus melatih peserta didik untuk mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Yang salah satu tekniknya ada pembelajaran kooperatif. Kemudian membaca buku ajar yang kita ketahui seperti membaca buku materi. Kemudian memberi informasi pengalaman penting. Keempat, melihat kejadian yang sebenarnya. Kelima, diskusi kelompok kecil. 6, adu argumen.
7 debat aktif, 8 bermain peran, 9 mengomentari poster maupun gambar, ke-10 peta konsep, yang dimana peta konsep ini untuk memberikan gambaran kepada para siswa dan memudahkan para siswa dalam mengerjakan materi yang disampaikan guru. Yang terakhir adalah visi. VCT ini merupakan salah satu paradigma baru pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang tidak menekankan pada mengajar tentang pendidikan kewarganegaraan, tetapi lebih berorientasi pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk menjadi upaya-upaya guru dalam melaksanakan pembelajaran VCT ini, yang dimana dengan menanamkan dan juga menggali serta mengungkapkan nilai-nilai tertentu pada diri peserta didik. Terakhir adalah penutup. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah penerapan inovasi model pembelajaran sesuai kurikulum yang sudah disampaikan tadi adalah untuk tujuannya memfasilitasi kegiatan belajar siswa melalui pemanfaatan dan optimalisasi berbagai sumber belajar. Bahkan bukan tidak mungkin di masa yang akan datang, peran media ini juga sangat penting untuk para siswa kita. Karena di masa pandemi ini sangat dibutuhkan teknologi yang terbaru untuk dimana mempermudah para siswa dalam memahami pembelajaran yang tentunya dengan strategi maupun model pembelajaran PPKN yang menarik. Seperti halnya dalam penerapan pembelajaran berbasis komputer, tentunya di sini peran guru tidak hanya sebagai fasilitator saja, namun sebagai membimbing, membina, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada para siswa untuk bisa menjalankan, mengimplementasikan materi pembelajaran dengan teknologi yang ada. Tentunya akan bermanfaat. Dan saya akhiri presentasi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya boleh ditanyakan nanti di akhir presentasi webinar pada kesempatan siang hari ini. Saya akhiri dengan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang pertama. Sungguh luar biasa pemateri kita pada kali ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa disampaikan kepada teman-teman, diberi kesempatan kepada dua penanya, kepada pemateri. Dan untuk yang mengalami kendala jaringan bisa disampaikan di kolom chat. Sekian, terima kasih. Pertanyaannya, mohon maaf moderator di terakhir materi aja. Setelah materi. Baik, saya rubah informasinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa disampaikan nanti di akhir penyampaian materi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut kepada pemateri kita yang kedua, yaitu Saudari Englit Sianturi. Kepada saudari silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kepada Saudara Azril, boleh share screen PPT saya terlebih dulu. Sebentar ya saudara Engin, kebetulan di sini internetnya agak apakah sudah terlihat teman-teman? Halo? Belum, Saudara. Sudah terlihat? Bagaimana, sudah terlihat saudari Engin?
Sudah, saudara. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Sebelum saya memulai, salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan cinta kasih-Nya, kita masih bisa melakukan webinar kali ini meskipun melalui Zoom meeting atau secara daring. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan kali ini untuk membahas materi selanjutnya dengan tema inovasi kurikulum PKN. Selanjutnya, Saudara Ajril. Nah, adapun yang menjadi latar belakang materi saya pada hari ini adalah mengingat pentingnya pendidikan dewasa ini, maka pendidikan harus selalu diupayakan dalam mengembangkan kemampuan peserta didik. Artinya, jika kita ibaratkan dalam hal perubahan atau pergantian kurikulum, tentunya setiap pergantian kurikulum tersebut akan mempengaruhi pola pikir atau paradigma setiap peserta didik. Nah, bisa saja pengaruh tersebut dalam hal positif dan dalam hal negatif. Dikarenakan kurikulum-kurikulum pendidikan yang sebelumnya dianggap masih kurang optimal dalam meningkatkan potensi yang ada pada diri setiap siswa, maka para ahli dalam bidang kependidikan terus mencari upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi siswa untuk lebih baik lagi. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan kurikulum pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki setiap peserta didik. Adapun kurikulum tersebut yaitu kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. Next. Secara umum, komponen dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP atau kurikulum 2006 terdiri atas yang pertama visi, misi, tujuan pendidikan, yang kedua struktur dan muatan, yang ketiga kalender pendidikan, yang keempat silabus, yang kelima rencana pelaksanaan pembelajaran. Next. Selanjutnya kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 tidak ada lagi istilah standar kompetensi, melainkan diganti menjadi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Istilah kompetensi inti yang tidak ada di dalam KTSP atau kurikulum 2006 adalah capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang anak tangga yang harus dilalui untuk sampai pada kompetensi lulusan. Kemudian untuk kompetensi inti itu tidak diajarkan, melainkan dibentuk melalui berbagai kompetensi dasar. Dalam kurikulum 2013, terdapat perubahan nama pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN) menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. PPKN ini dilakukan untuk mengakomodasi 4 pilar yang kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai ruang lingkup yang baru. Next. Dalam hal ini saya akan membahas pertama sekali yaitu kurikulum 2004. Sebagai pengganti kurikulum tahun 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa dan berorientasi pada keberagaman. Selanjutnya, adapun pada tahun kurikulum 2006, yaitu pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dan bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Adapun yang perlu kita perhatikan ada dua. Yang pertama, hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP.
Yang kedua, dalam kurikulum ini PKN di sekolah dasar tidak lagi terintegrasi dengan mata pelajaran IPS, melainkan berdiri sendiri menjadi mata pelajaran PKN. Nah, kalau di dalam SD kan pernah kita pelajari kalau PPKN itu diintegrasikan, digabung menjadi dalam IPS. Jadi kalau udah pada tingkat SMP atau SMA, PKN sudah berdiri sendiri. Next. Nah, pada kurikulum 2006 ini, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan. Yang pertama yaitu berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga yaitu berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama-sama dengan bangsa lain. Lalu yang terakhir yaitu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Next. Selanjutnya itu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yakni kurikulum yang berbasis kompetensi memfokuskan pada perolehan atau kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Seperti yang kita ketahui, dalam kurikulum 2013 ini tentu lain dibandingkan kurikulum sebelumnya. Di dalam kurikulum 2013 ini, kita ketahui lebih menekankan pada karakter atau sikap setiap peserta didik. Dan kurikulum 2013 ini pun merupakan perbaikan dari kurikulum 2004 dan 2006. Di dalam kurikulum 2013 tersebut sudah dijelaskan di atas, yaitu tidak ada lagi istilah standar kompetensi, melainkan diganti menjadi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, istilah kompetensi inti ini yang tidak ada dalam kurikulum 2006 yaitu capaian pada kompetensi pada inti atau akhir jenjang anak tangga yang harus dilalui untuk sampai pada kompetensi lulusan. Dan kemudian untuk kompetensi dasarnya itu tidak diajarkan, melainkan dibentuk melalui berbagai kompetensi dasar. Nah, tema untuk kurikulum 2013 ini adalah untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Nah, di dalam kurikulum 2013 ini juga PKN sudah berubah nama, yaitu dari PKN berubah menjadi PPKN. Next. Nah, adapun kesimpulan daripada penyampaian saya kali ini yaitu adapun hakikat kurikulum 2004 atau KBK, KTSP, dan kurikulum 2013 adalah sama-sama bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang optimal. Hanya saja dari sistemnya untuk mencapai tujuan tersebut ada sedikit perbedaan, baik dari segi definisi, tujuan, dasar penyusunan, prinsip, dan karakteristik kurikulum. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi masalah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Baik, demikianlah hasil penyampaian saya. Jika terdapat salah kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Demikian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari pemateri kedua kita pada siang hari ini. Lanjut kepada pemateri yang ketiga, yaitu saudari Nabila Filza Thoiba. Kepada saudari kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah Azril bisa men-share screen PPT saya? Sebelumnya apakah sudah terlihat, saudari Nabila? Belum, Zia.
Nah, Saudari Nabila sudah terlihat? Sudah, Azril. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Nabila Firza Thaibah dari kelompok 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tema saya, yaitu inovasi media atau bahan ajar PPKN. Oke, selanjutnya. Latar belakang yaitu pendidikan merupakan media yang mempunyai pengaruh besar dalam sukses tidaknya negara dan mempunyai peran sentral bagi upaya pengembangan sumber daya manusia. Seiring berkembangnya waktu, proses dan isi pendidikan atau disebut dengan kurikulum pendidikan mengalami sedikit perubahan dan perkembangan ya, dengan tujuan agar tujuan pendidikan tercapai sesuai dengan yang diharapkan, yaitu untuk mencerdaskan bangsa. Kurikulum mempunyai peran penting dalam proses pendidikan dan seharusnya berperan dan bersifat antisipatory dan adaptif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua aspek penting dalam kegiatan pendidikan. Keduanya membahas tentang apa dan bagaimana pendidikan tersebut dilaksanakan. Slide selanjutnya, Azril. Oke, baik. Di situ ada penjelasan tentang buku dan jurnal. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang buku, yaitu media pembelajaran sangat berperan penting bagi mata pelajaran PPKN. Karena hampir semua siswa mudah bosan dalam pembelajaran PPKN. Namun, hadirnya teknologi pembelajaran mempermudah siswa untuk mempelajari dan memahami gambar-gambar yang disajikan melalui PowerPoint serta video yang berhubungan dengan materi menjadi sesuatu yang nyata, sederhana, sistematis, dan sejelas mungkin. Kemudian ada peran teknologi informasi di dalam pembelajaran PPKN, juga memberikan kesempatan untuk pendidik menjadi fasilitator bagi kegiatan belajar siswa karena akses informasi dan materi yang mudah didapat, sehingga siswa mampu belajar mandiri. Hal ini membuat pendidik harus update terhadap bahan ajar, agar ketika siswa memberikan pertanyaan atau informasi melalui internet, pendidik mampu menjelaskan dengan baik. Tugas yang diberikan kepada siswa melalui email maupun Facebook melatih siswa untuk memanfaatkan media sosial dengan cara yang baik, sehingga efisiensi waktu untuk melakukan penilaian terkait tugas yang diberikan dengan menjadi mudah. Slide selanjutnya, Azril. Kemudian pembahasan jurnal. Pendidikan kewarganegaraan memegang peranan penting dalam pendidikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, serta berperan penting dalam proses perkembangan teknologi pada abad ke-21 sekarang ini. Pada umumnya, peserta didik merasa enggan untuk mempelajari materi pendidikan kewarganegaraan karena beberapa problematika, di antaranya bahwa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan cenderung tidak menarik, membosankan, serta kekeliruan peserta didik dalam memaknai dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam PKN. Di samping itu juga keterbatasan waktu yang digunakan untuk membuat media pembelajaran, kurangnya keterampilan yang dimiliki dalam membuat media pembelajaran. Umumnya pada saat proses kegiatan pembelajaran, pendidikan kewarganegaraan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pendidik cenderung menggunakan media dari Microsoft PowerPoint yang seadanya dari metode ceramah daripada menggunakan media pembelajaran berbasiskan TIK.
Hal ini akan berdampak pada motivasi dan minat peserta didik dalam belajar, karena kurangnya variasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, Azril. Sebentar ya Nabila, masih apa? Halo. Oke, baik. Masuk ke dalam pembahasan analisis buku dan jurnal. Yang pertama yaitu pada pembahasan analisis kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi bahkan menerima pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar dan mengajar. Siswa menjadi pusat kegiatan, bukan guru. Kemudian, kurikulum tingkat satuan pembelajaran. Dalam kurikulum ini, PPKN di sekolah dasar tidak lagi terintegrasi dengan mata pembelajaran IPS, melainkan berdiri sendiri menjadi pelajaran PKN. Demikian pada tingkat SMP dan SMA, menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kemudian pada kurikulum 2013, bahan ajar adalah seperangkat materi atau substansi pembelajaran atau teaching material yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Slide selanjutnya, Azril. Oke, slide selanjutnya itu kesimpulan. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Contoh bahan ajar yaitu modul, buku, teks, LKS, brosur maupun gambar.